Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan fikih, dan kita masuk pada pembahasan fikih yang baru, yaitu fikih talak. Fikih talak, atau dalam bahasa kita juga disebut dengan cerai. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang talak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan." Talak yang dapat dirujuk, talak yang bisa dirujuk kembali, itu ada dua talak. Setelah itu fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya, dipertahankan dengan baik atau dilepaskan dengan baik. Ya, dipertahankan dengan baik atau dilepaskan dengan baik. Dan setelah talak yang ketiga, maka tidak ada lagi rujuk. Ya, tidak ada lagi rujuk terhadap istri yang telah ditalak sebanyak 3 kali. Adapun talak yang pertama masih bisa rujuk, talak yang kedua masih bisa rujuk. Kalau sudah talak yang ketiga, maka tidak bisa lagi rujuk, kecuali ya setelah wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dan kemudian mereka pisah, maka suami yang pertama boleh untuk menikahinya kembali. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna." Wahai Nabi, wahai Rasulullah, jika kalian mentalak istri-istrimu, maka hendaknya kamu mentalaknya sesuai dengan masa iddahnya. Artinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentalak itu juga ada waktunya. Ya, tidak setiap waktu dibolehkan bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami untuk mentalak istrinya. Tapi ada waktu-waktu yang boleh dan juga ada waktu-waktu yang terlarang. Dan nanti insyaallah akan kita sebutkan kapan waktu yang boleh dan kapan waktu yang tidak boleh. Dan berkaitan dengan ayat yang pertama yang kita sebutkan tadi, bahwa talak itu ternyata diberikan batasan di dalam syariat kita. Bukan ya seperti anggapan kebanyakan orang, di mana ketika dia marah dengan seenaknya mentalak istrinya. Bahkan boleh jadi seseorang mentalak istrinya sudah berkali-kali, bahkan mungkin sudah sampai 5 kali, 10 kali, dan seterusnya. Padahal ia talak yang diberikan izin untuk kembali, untuk rujuk, itu hanya 2 saja. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
dari hadis Nabi SAW bersabda, abghadul halali at-talaq. Abghadul halali at-talaq. Sesungguhnya hal yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihan dan kedhaifannya, dan banyak ulama hadis yang mendhaifkan hadis ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang taghayyur hukmi talak, tentang hukum-hukum talak. Jadi talak itu kadang dia menjadi wajib, kadang dia menjadi haram, dan kadang juga menjadi makruh, dan juga kadang menjadi mubah. Sama dengan menikah, di mana hukumnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang. Begitu pula dengan talak yang hukum asalnya adalah mubah. Hukum asal daripada talak itu adalah mubah. Namun hukumnya akan berubah sesuai dengan kondisinya. Talak akan menjadi haram ketika talak tersebut diucapkan pada waktu yang dilarang seorang suami mengucapkan talak pada waktu itu, yang dimana ini disebut dengan tolak bid'ah. Tolak bid'i. Tolak bid'i. Kapan tolak bid'i tersebut? Ketika seseorang mentalak istrinya pada saat dia sedang haid. Seorang laki-laki, seorang suami mentalak istrinya pada saat dia sedang haid, maka itu disebut dengan talak bid'ah, tolak bid'i, dan itu hukumnya adalah haram. Kemudian bisa saja talak itu menjadi makruh, menjadi makruh ketika seorang suami mentalak istrinya li ghairi sababin, tanpa adanya sebab. Dia menganggap mungkin itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, dengan seenaknya kemudian dia mentalak istrinya tanpa adanya sebab yang syar'i, maka ini hukumnya makruh. Dan talak bisa menjadi wajib, bisa menjadi wajib idza waqa'a asyiqaq, ketika rumah tangga dipenuhi dengan pertengkaran yang tidak ada habisnya. Pertengkaran yang tidak ada habisnya. Sudah ada al-hakaman, orang bijak dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, untuk islahun bainahuma, untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Namun tidak ada ujungnya pertengkaran tersebut, yang kemudian pertengkaran ini mengakibatkan masing-masing di antara mereka tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, dan tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Istri tidak lagi melayani suaminya, suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya, dan sebagainya. Yang intinya pertengkaran tersebut yang mengakibatkan masing-masing di antara mereka tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri. Maka hukum talak untuk mereka adalah wajib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, talak akan menjadi mubah, boleh, jaiz, ketika maridatil mar'ah walam yastati' al-istimta'a biha, ketika istrinya sakit, yang dengan sakit tersebut dia tidak mampu lagi untuk melayani suaminya, memberikan apa yang diinginkan oleh suaminya, maka talak pada kondisi yang seperti itu hukumnya adalah mubah, boleh. Bukan wajib, bukan juga haram, tapi dia adalah sesuatu yang boleh. Jadi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum talak tersebut. Dan talak ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia berada di tangan laki-laki dan bukan di tangan perempuan.
Karena di antara hikmahnya adalah karena pada umumnya laki-laki itu lebih bijak, lebih mendahulukan akal, lebih mendahulukan maslahat dan mafsadat dibandingkan perempuan. Adapun perempuan, ya kebanyakan lebih mendahulukan perasaan, mendahulukan egoisme dan sebagainya. Sehingga ya ketika talak berada di tangan istri, di tangan perempuan, maka bisa saja ya seorang laki-laki itu akan ditalak oleh istrinya berkali-kali ya, karena tidak stabil kondisinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak tersebut di tangan laki-laki. Artinya adalah ketika istri mentalak suaminya meskipun berapa kali, ya meskipun 3 kali sehari, ya maka ini tidak ada manfaatnya, tidak ada hukum syar'i yang dibangun di atasnya. Beda dengan laki-laki, ya, bahkan bercandanya pun dia bercanda mentalak istrinya, maka itu sudah jatuh talaknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 hal yang seriusnya adalah serius, bercandanya juga adalah serius. Ketiganya adalah at-talaq, an-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Iya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, kita memperlebar sedikit ya tentang masalah talak bid'ah dan talak sunnah. Ya, talak bid'ah dan talak sunnah. Jadi talak bid'ah artinya adalah talak yang tidak sesuai dengan aturan syariat, sehingga dia disebut dengan talak bid'ah karena talaknya diucapkan pada waktu yang tidak diizinkan oleh syariat. Ya, tadi kita sudah sebutkan satu, yaitu pada saat seorang suami mentalak istrinya pada saat istrinya sedang haid. Ini kita katakan sebagai talak bid'ah. Iya. Di antara ilahnya kenapa dilarang mentalak istri pada saat sedang haid? Karena pada umumnya wanita saat dia sedang haid, maka akan banyak hormon-hormon yang berubah. Iya, akan banyak terjadi perubahan pada dirinya. Ya, yang menyebabkan dia mungkin mudah marah, menyebabkan dia mungkin menjadi malas, menyebabkan ia tidak terkendalinya lisannya, sehingga hal-hal yang seperti ini akan memicu pertengkaran di dalam rumah tangganya. Ya, ketika misalnya suami tidak suka melihat rumahnya kotor, istrinya pada saat haid malas, tidak mau membersihkan dan sebagainya, yang semuanya akan memicu pertengkaran. Sehingga dengan adanya perubahan-perubahan hormon tersebut, maka ini akan menjadi celah terjadinya pertengkaran, sehingga dilarang menjatuhkan talak bagi seorang suami kepada istrinya pada saat istrinya sedang haid. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh ulama kita. Nah, dan hikmah yang lain adalah untuk tidak memberikan mudarat kepada si istri ini, karena ketika seorang suami menjatuhkan talak kepadanya pada saat dia sedang haid, maka masa iddahnya akan bertambah panjang. Karena masa iddah itu dihitung dari masa suci, bukan dari masa haidnya. Sehingga ketika ditalak pada saat dia sedang haid, maka masa iddahnya akan bertambah. Meskipun masalah apakah talak seorang laki-laki kepada istrinya pada saat istri sedang haid itu dianggap talaknya atau tidak sah talak tersebut, ini ada khilaf yang sangat panjang di antara ulama. Kemudian talak bid'ah yang kedua adalah ketika seorang suami mentalak istrinya pada saat istrinya sedang suci, namun mereka sudah berhubungan sebelumnya, bukan pada saat haid. Dia sudah selesai haid, namun setelah haid itu terjadi hubungan suami istri. Kemudian di hari yang lain, di waktu yang lain, dia mentalak istrinya.
Maka ini adalah termasuk di antara talak bid'ah. Talak bid'ah. Jadi seorang suami ketika sudah mencampuri istrinya, sudah mencampuri istrinya di waktu sucinya, kemudian dia marah dan tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tetap tidak boleh mentalak istrinya pada kondisi yang seperti itu. Kalau dia mentalak istrinya, nanti mentalak istrinya pada waktu yang dibolehkan. Sekarang kita masuk pada tolak sunni. Kenapa disebut dengan tolak sunni? Karena dia adalah talak yang diucapkan pada waktu yang dibolehkan. Bukan berarti orang yang mengucapkannya mendapatkan pahala karena sunnah, bukan. Tapi disebut dengan tolak sunni sebagai lawan daripada tolak bid'ah. Karena tolak bid'ah adalah talak yang diucapkan pada waktu yang terlarang, sementara tolak sunni adalah talak yang diucapkan pada waktu yang dibolehkan. Jadi jangan dianggap bahwasanya tolak sunni itu orang yang mengucapkannya akan mendapat pahala, tidak. Ini sekedar istilah saja untuk membedakan antara tolak bid'ah dan tolak sunni. Nah, tolak sunni juga ada dua. Yang pertama adalah ketika seorang suami mentalak istrinya pada saat istrinya sedang suci dan mereka belum melakukan hubungan suami istri sebelumnya. Istrinya haid, setelah haid kemudian suci dan belum terjadi hubungan suami istri sama sekali, kemudian suaminya mentalaknya, maka ini disebut dengan tolak sunni. Artinya talak yang sudah sesuai dengan petunjuk, talak yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang suami mentalak istrinya pada kondisi istrinya sedang hamil dan sudah jelas kehamilannya. Ini termasuk tolak sunni. Kalau kita secara urf kita memandang ini merupakan sebuah kezaliman. Kenapa seorang laki-laki mentalak istrinya pada saat istrinya sedang hamil? Tapi ini sekali lagi talak tersebut disyariatkan karena adanya sebab, karena adanya sebuah maslahat. Sehingga ketika ada mudarat, misalnya mudarat mentalak istri pada saat dia sedang hamil, itu adalah mudarat. Namun ketika ada mudarat yang lebih besar ketika dipertahankan, maka tentu saja mendahulukan mudarat yang lebih kecil dibandingkan harus mengambil mudarat yang lebih besar. Dan di antara hikmah kenapa seseorang dilarang mentalak istrinya pada saat dia sedang suci dan sudah terjadi hubungan suami istri sebelumnya, karena dikhawatirkan jangan sampai dia sudah mentalak istrinya, 1 bulan kemudian dia baru tahu ternyata istrinya sedang hamil dan dia akan menyesal. Beda halnya ketika dia sudah mengetahui, sudah jelas baginya bahwasanya istrinya sekarang sedang hamil dan dia menjatuhkan talaknya, maka dia sudah mengetahui konsekuensinya. Dia sudah mengetahui apa akibat dari perkataannya tersebut, dari talak yang dia jatuhkan. Berbeda kondisinya ketika dia belum tahu bahwa istrinya sedang hamil, dia mentalaknya. Setelah dia talak, barulah dia sadar, barulah dia tahu ternyata istrinya sedang hamil. Jadi ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan tolak bid'ah dan tolak sunni. Kemudian poin yang berikutnya adalah jawazu talabil mar'ati talaq inda khasyatil fitnah. Bagaimana hukum seorang wanita yang meminta talak kepada suaminya? Karena yang dibolehkan adalah meminta talak. Adapun dia yang mentalak, maka itu tentu saja tidak sah. Namun secara hukum asal tidak boleh bagi seorang wanita untuk meminta talak kepada suaminya, yang kita sebut dengan khulu'. Dan pembahasan tentang khulu' secara mendetail insyaallah nanti kita akan bahas pada waktunya. Jadi di antara dalil yang menjelaskan diharamkannya khulu', hukum asalnya
dilarang khulu' adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mutanazi'atu wal mukhtali'atu minal munafiqat. Sesungguhnya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, meminta khulu' dari suaminya, mereka adalah wanita-wanita munafik. Kemudian hadis yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatal jannah. Wanita mana saja yang meminta talak dari suaminya tanpa adanya sebab, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya untuk mencium bau surga. Ya, kalau bau surga saja diharamkan, apalagi masuk di surga, yang dimana bau surga tersebut bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah peringatan yang sangat keras kepada setiap wanita yang menggampang-gampangkan untuk menggugat suaminya, menggugat cerai suaminya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada kondisi-kondisi di mana seorang wanita dibolehkan untuk meminta talak dari suaminya. Jadi status hukum haram ini bukanlah status yang tidak berubah, tapi dia bisa berubah dari mubah, dari haram menjadi mubah. Ya, tergantung bagaimana kondisinya. Di antara sebab yang membolehkan bagi seorang wanita untuk meminta talak kepada suaminya adalah ketika dia membenci suaminya, ya, ketika dia tidak suka sama suaminya, yang dari sifat tidak suka tersebut sehingga dia tidak mampu untuk memberikan hak-hak suaminya, ya, tidak bisa melayani suaminya secara biologis, tidak mampu melayani suaminya di rumahnya, tidak mampu memberikan wajah yang berseri-seri kepada suaminya. Pokoknya gara-gara ketidaksukaan tersebut sehingga dia tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang dimana ketika dia bertahan dengan pernikahan yang seperti itu, maka dia hanya mendapatkan kemurkaan. Kemurkaan karena kewajibannya kalau dia sebagai seorang istri adalah harus taat kepada suaminya, harus melayani suaminya. Nah, kalau misalnya dia mempertahankan pernikahannya, maka dia harus melakukan kewajiban tersebut. Kapan dia tidak melakukannya, maka dia akan berdosa. Dan kalau dia sudah berusaha untuk mencintai suaminya, dia sudah berusaha untuk menyukai suaminya, ternyata dia tidak bisa menyukainya, maka boleh baginya untuk meminta talak dari suaminya. Sebagaimana hadis istri dari seorang sahabat, istrinya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, bahwasanya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma a'tabu alaihi fi khuluqin waladin. Suami saya Thabit bin Qais, saya tidak mencelanya dalam masalah akhlaknya dan juga masalah agamanya. Akhlaknya baik, agamanya baik. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi saya takut kufur di dalam Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqatahu? Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Kebun di sini maharnya dulu Thabit bin Qais kepada istrinya adalah kebun. Rasul mengatakan, boleh saja kamu minta talak darinya, tapi syaratnya kembalikan kebunnya kepada dia. Kemudian dia mengatakan na'am, dan Rasul mengatakan aqbilil hadiqata wa talliqha tatliqah. Wahai Thabit, ambil kembali kebunmu dan talak istrimu. Ini istri dari Thabit bin Qais. Dia tidak menyukai suaminya. Dia tidak menyukai suaminya, yang dengan tersebut dia takut kekufuran dalam Islam. Yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah kufur terhadap suaminya, tidak melakukan kewajiban-kewajibannya kepada suaminya, dan dia khawatir dengan hal tersebut.
Iya. Dan tentu saja Rasulullah SAW tidak langsung mengiyakan apa yang dia minta, kecuali karena Rasulullah sudah tahu bahwasanya memang ini adalah sesuatu yang susah lagi dirubah. Artinya sudah lama hal tersebut terjadi, dan dia sudah sampai pada puncaknya dan khawatir pada kekufuran. Maka dia pun meminta fatwa dari Nabi SAW, apakah boleh bagi dia meminta talak kepada suaminya, dan Rasulullah mengiyakan permintaannya. Dan juga di antara alasan yang lain yang membolehkan bagi seorang wanita untuk meminta talak kepada suaminya adalah ketika suaminya adalah orang fasik. Ya, suaminya tidak sholat, atau sholatnya bolong-bolong, atau melakukan dosa-dosa besar yang lain, mencuri, atau berzina, atau memakan harta yang haram seperti riba, ya, kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya dosa-dosa besar. Dan wanita ini dia sudah menasihati suaminya, meminta orang lain menasihatinya, mengharapkan perubahan darinya, mendoakan kebaikan untuknya. Semua usaha sudah dilakukan dan tidak ada perubahan. Maka dia boleh untuk meminta talak kepada suaminya. Dia tidak berdosa dengan hal tersebut. Nah, kemudian ketika ada dharar, dia mendapatkan kemudaratan dari suaminya. Ya, misalnya suaminya ini tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya, atau memberikan nafkah batin tapi tidak memberikan nafkah secara lahiriah, atau memberikan kedua-duanya tapi suaminya ini suka memukul istrinya misalnya, atau dia tidak suka memukul istrinya tapi suka memukul hatinya dengan kata-katanya yang pedis, dengan kata-katanya yang kasar, yang membuat wanita ini akan merasakan mudarat. Dia merasa mudarat dengan keberadaannya sebagai seorang istri terhadap laki-laki tersebut. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dia juga boleh untuk meminta talak kepada suaminya. Namun tentu saja sebelumnya, setelah dia berusaha dengan maksimal bagaimana dia melakukan perubahan kepada suaminya. Ya, artinya jangan terlalu mudah untuk meminta talak kepada suami, meskipun kondisinya seperti ini, tapi didahului dengan usaha-usaha, upaya-upaya bagaimana supaya suaminya bisa berubah. Namun kalau upaya sudah maksimal dan tidak ada perubahan, maka boleh untuk meminta talak. Ataupun ketika suaminya sakit, ketika suaminya sakit, tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, maka dia juga boleh meminta talak kepada suaminya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sebab yang membolehkan bagi seorang wanita untuk meminta talak kepada suaminya. Namun sekali lagi, hukum asalnya seorang wanita tidak boleh menggampang-gampangkan untuk meminta talak kepada suaminya dengan dalil yang sangat keras yang kita sudah sebutkan tadi. Contoh alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat ketika seorang wanita meminta talak kepada suaminya karena dia mencintai laki-laki lain, dan dia berharap ketika dia pisah maka bisa menikah dengan laki-laki tersebut. Dia mungkin tidak mampu menjaga pandangannya sehingga tertarik dengan laki-laki dan sudah tidak senang lagi dengan suaminya, hingga akhirnya dia berusaha untuk mencari sebab agar dia ditalak oleh suaminya, atau dia meminta suaminya agar mentalaknya karena alasan yang seperti ini. Maka ini bukan alasan yang syar'i, ini termasuk alasan yang tidak diperbolehkan dan masuk dalam kategori pada hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya wanita mana saja yang meminta talak dari suaminya tanpa sebab, maka dia haram untuk mencium baunya surga. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum talak bid'ah. Tentang hukum talak bid'ah, talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat istrinya sedang haid,
atau pada saat sedang suci namun sudah terjadi hubungan suami istri sebelumnya. Apakah talak yang seperti itu sudah dianggap sebagai talak atau sah talaknya ataukah tidak? Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ya ini adalah talak yang sudah dihitung. Dia adalah talak bid'ah. Laki-laki atau suami yang mengucapkan talak dengan talak bid'ah akan berdosa. Namun apakah talaknya sah atau tidak? Kata jumhur ulama adalah talaknya sah, sudah dihitung sebagai talak satu. Nah, kemudian sebagian ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya talak bid'ah itu tidak sah, ya, tidak dianggap sebagai talak. Dan suami yang mengucapkan talak dengan talak yang bid'ah, dia akan berdosa. Tapi apakah sah? Tidak sah, ya. Karena di antara dalil dari Syekhul Islam adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak kami contohkan, maka dia akan tertolak. Dan dia adalah talak yang bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan anjuran, dengan tuntunan syariat, maka dia adalah talak bid'ah dan dia tertolak. Ya, hukumnya tertolak. Ini dalil dari pendapat yang kedua, yaitu pendapat Syekhul Islam dan beberapa ulama yang lain. Ala kulli hal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas mana yang rajih, mana yang kuat di antara kedua pendapat ini, maka ya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, jangan bermudah-mudahan, jangan bermudah-mudahan untuk menjatuhkan talak. Meskipun dia mengatakan ini kan talak bid'ah, nanti tidak akan berlaku talaknya. Dia adalah talak bid'ah, dia berdosa dengan talak tersebut. Masalah jatuh tidaknya, maka itu adalah masalah khilaf di antara ulama. Dan mayoritas sebagaimana kita sebutkan tadi adalah berpendapat bahwasanya talaknya sudah dianggap, sudah dihitung sebagai talak. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah tentang talak tiga. Talak tiga dalam satu ucapan. Dia mengatakan kepada istrinya, saya mentalakmu dengan talak tiga. Ini juga termasuk talak bid'ah. Bukan pada waktunya, tapi pada ucapannya, pada jumlahnya. Karena yang dibolehkan menjatuhkan talak untuk satu ucapan, satu talak. Dan tidak menjatuhkan talak sekaligus tiga dalam satu ucapan. Ini juga termasuk talak bid'ah. Dan hukumnya adalah jatuh talaknya tapi cuma satu. Tidak dianggap sebagai talak tiga. Meskipun dia langsung mengatakan, sudah saya talak kamu langsung 3 kali, maka ini hukumnya jatuh talaknya tapi satu saja. Pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berfatwa bahwasanya setiap laki-laki, setiap suami yang mentalak istrinya sekaligus langsung 3, maka itu dihukumi sudah talak 3. Ini karena orang-orang banyak yang bermudah-mudahan mengucapkan satu kali ucapan dengan 3 talak, sehingga Umar bin Khattab ingin memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya siapa saja, suami mana saja yang mentalak istrinya dengan 3 kali talak sekaligus, maka sudah jatuh talaknya 3 kali. Ini sebagai hukuman. Namun tentu saja kita kembali kepada hukum asalnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya talak 3 itu hanya berlaku 1 kali kalau memang diucapkan 1 kali sekaligus. Nah, saya kira demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu yang tersisa, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan. Apakah talak itu hanya perkataan saya talak kamu atau saya cerai kamu, atau masih banyak lain perkataan yang jatuh pada talak tersebut? Dan saya pernah melihat kasus di jalan, ini termasuk talak atau tidak? Dia kasus pakainya perempuan, bilang pergi kembali ke rumahnya orang tuamu. Apakah itu termasuk talak, dan kata-kata apa saja yang termasuk dari talak tersebut? Baik. Jadi ini adalah pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi tidak mengapa kita membahas secara singkat,
Ya, jadi ucapan talak ada ucapan yang sharih dan ada ucapan kinayah. Kinayah itu dalam bahasa kita kiasan. Ucapan yang sharih seperti mengatakan saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Ini adalah kata yang sharih. Ya, dan ini sudah sepakat, sudah jatuh talaknya. Adapun yang kedua adalah ucapan kinayah. Kinayah itu seperti ya pulang saja ke rumah orang tuamu atau apa yang lainnya. Ya, ya sama aja. Ya, ini pokoknya ini ya ucapan talak kinayah, dan kinayah ini dikembalikan kepada niat daripada suaminya. Kalau dia mengatakannya, ya pulang saja ke rumah orang tuamu, ini adalah kalimat kinayah, dan dia meniatkan itu sebagai talak, maka sudah jatuh talaknya. Namun kalau misalnya dia suruh pulang dulu ke rumah orang tuanya dan tidak meniatkan sebagai talak, maka ini tidak jatuh talaknya. Jadi untuk kalimat yang kinayah itu dikembalikan kepada niat suaminya. Beda kalau kalimatnya sharih, maka tidak ditanya lagi suaminya apa niatmu. Ya. Sudah jelas. Iya. Fadhal kalau masih ada. Ya, silakan. Ketika itu sering terjadi di Quran yang lalu. Iya. Lalu sana saya mau ternyata talak dulu. Bagaimana solusinya untuk tobat itu bagaimana? Iya. Apakah akan lagi atau bagaimana? Iya. Ya, itulah masalahnya sekarang ya. Ini fenomena yang terjadi di kebanyakan orang, ya, di kebanyakan orang. Dan ini disebabkan karena kekurang pahaman tentang fikih talak. Ya. Seseorang dengan mudahnya mentalak istrinya. Ya, sudah mungkin ada yang menikah ya sudah 10 kali dia talak istrinya. Tapi masih sama, masih serumah. Mungkin ada yang sudah lebih 10 kali yang mentalak istrinya. Karena ketidaktahuan dia bahwasanya ternyata talak itu cuma 2 kali saja yang boleh dirujuk. Ya, kalau sudah 3 kali maka tidak boleh lagi dirujuk. Ya, ini juga pernah ditanyakan kepada kami dan kami tanyakan juga kepada ustadz yang lebih ahli dalam masalah ini, dan beliau mengatakan ya tidak ada uzur dalam masalah tersebut. Ya, tidak ada uzur dalam masalah yang seperti ini. Kejahilan dia tentang masalah ini itu tidak mempengaruhi hukumnya. Ya, sebagaimana sahabat yang pernah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya. Dan dia tidak tahu apa akibat dari perbuatannya. Ya. Pada saat dia bertanya kepada Rasulullah, diberitahukan bahwasanya akibatnya adalah harus bayar kafarah, dan dia tidak tahu sebelum bertanya. Ternyata Rasulullah tetap mewajibkan baginya membayar kafarah. Ya. Artinya ketidaktahuan dia terhadap hukumnya itu tidak menjatuhkan hukumnya. Ya. Sama lagi juga dengan ya orang yang tidak tahu masalah talak tersebut, dia tidak tahu bahwasanya ternyata talak itu maksimal cuma 2 kali yang bisa dirujuk. Pada saat dia tahu, baru dia menyesal. Nah, apakah sudah terangkat? Tidak terangkat. Wallahu a'lam. Ya. Dan ini tidak diangkat dengan menikah ulang lagi. Iya, karena kalau sudah talak 3, maka solusinya cuma satu, yaitu ya berpisah. Kalau istrinya sudah menikah lagi, berpisah lagi dengan suaminya, mereka boleh untuk balikan lagi dengan suami yang pertama. Ya, wallahu a'lam. Ini masalah yang sangat urgent ya. Ya, masih perlu ditanyakan lagi sama ustadz-ustadz yang lebih kompeten. Ya, karena ini adalah masalah yang sangat urgent. Ya. Dan kami juga, ya wallahu alam, ini pendapat kami sementara. Ya, boleh jadi akan berubah lagi nanti setelah kami mengkaji lebih dalam masalah ini. Wallahu alam. Nah, tafadhal kalau masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Seandainya kita mentalak istri kita, terus kemudian beberapa hari kemudian merujuk. Iya. Apakah harus nikah atau gimana? Baik. Iya.
Jadi masalah rujuk, masalah iddah juga insyaallah akan kita bahas pada waktunya. Ya, dan sekarang kita akan bahas sedikit. Jadi iddah itu ada macam-macam ya. Iya. Ada yang 3 bulan, ada yang 3 kali haid, ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang sampai dia melahirkan anaknya, ya macam-macam. Jadi ketika seorang suami mentalak istrinya dan istrinya masih dalam masa iddah, kemudian suaminya mau kembali kepada istrinya, mau rujuk kepada istrinya, maka boleh langsung rujuk tanpa ada akad yang baru. Ya, ini kalau dia mau rujuk pada saat istrinya masih dalam masa iddah. Adapun kalau sudah habis masa iddahnya, sudah lewat masa iddahnya dan mau rujuk, maka harus dengan akad nikah yang baru. Akad nikah yang baru. Ada walinya, ada saksinya, ada ijab qabul, ada mahar. Nah, ya sekira itu ya, karena waktu sudah masuk. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.